Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning guys. How are you today? How's life? Hope you're doing great, yeah? Keep spirit and try not to be bored in learning English. Yeah, okay. In this meeting, we will talk about conditional sentences. Yeah. I don't know whether you were getting these materials when you were in 10th grade or maybe 11th grade, but I think you have already got this before. So I'm going to try my best to teach you to explain about conditional sentences. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang conditional sentences, di mana kita akan membahas tentang pengandaian ya. Kalian bisa berandai-andai. You wanna do something, but sometimes what you wanna do is not going to happen ya. Jadi pengandaian itu adalah sesuatu yang ingin kamu lakukan misalkan, ingin kamu dapatkan, tapi ternyata tidak tercapai ya. Saya harap nanti kamu tidak ada perasaan kecewa ya jika apa yang kamu inginkan tidak tercapai atau terlaksana ya. Dan dalam bahasa Inggris sendiri tipe-tipe pengandaian ini dibagi jadi 4 sebenarnya ya. Tapi yang kita bahas nanti akan ada 3 tipe saja ya. Untuk yang tipe 0 tidak akan kita bahas, tapi kita yang bahas type 1, type 2, type 3 ya. Jadi ada 3 tipe ya. As you can see here, there are 3 types ya, type 1, type 2, type 3. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. We will gonna talk about it one by one ya. Ini materi yang mungkin bagi sebagian orang susah, tapi kalau kita benar-benar mau belajar, mau memahami konten, ya, isi dari makna yang terkandung dalam pola conditional sentences, pasti akan enak ya. Akan bisa kita pahami dengan benar-benar. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mau membuat ungkapan pengandaian itu tidak ada masalah yang cukup serius ya. Kita bisa memakai karena di bahasa Indonesia sendiri tidak ada kata kerja pertama, kedua, ketiga ya. Mereka pasti akan sama ya. Mau menunjukkan pengandaian di masa lalu, pengandaian yang akan terjadi itu tetap pakai kata kerja pertama dalam bahasa Indonesia ya. Jika saya kaya, kaya ini kan nanti tidak menjadi kayu, tidak menjadi kayu kan gitu. Kalau bahasa Inggris mungkin if I had, if I have kan gitu ya. Kata have sendiri nanti bisa berubah, bisa bentuk pertama, kedua atau ketiga. Nah, ini yang jadi problem ya. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah tentang conditional sentence type 1 ya. Apa maksudnya ini ya? Jadi sekali lagi tadi conditional sentence adalah kalimat atau ungkapan yang menyatakan tentang suatu pengandaian ya. Entah itu nanti pengandaiannya ada kemungkinan terjadi. Yang kedua, ada kemungkinan yang tidak akan terjadi ya di masa sekarang. Atau kita berandai-andai di masa lalu yang tidak akan pernah mungkin terjadi lagi ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah tipe di mana kita berandai-andai sesuatu yang akan mungkin terjadi di masa mendatang ya. Jadi nanti kalian intinya ada 2 klausa, ada 2 kalimat kecil di sini ya. Ada namanya induk, ada namanya anak kalimat. There is dependent clause atau kita sebut dengan if clause. Ada yang namanya induk kalimat atau kita sebut dalam bahasa Inggris namanya adalah independent clause. Kalau ini adalah dependent clause atau if clause. Kalau yang ini namanya adalah result clause atau independent clause atau induk kalimatnya ya. Misalkan gini ya, saya ini kan seorang guru ya, tapi berandai-andai nanti siapa tahu ya, saya bisa menjadi seorang mungkin ya kepala sekolah. Ini misal saja ya, tidak ada tendensi apapun ya. Setiap orang kan berhak berandai-andai. Misalkan saya sekarang guru, saya ingin mendirikan sekolah ya, sekolah SD ya, SD yang khusus go international misalnya ya. Itu kan mungkin saja terjadi nanti ya, karena belum terjadi kan gitu ya. Jadi kalau saya bikin ungkapan pengandaiannya jadi seperti ini. Jika saya punya uang banyak,
koma, saya akan mendirikan sekolah dasar Go International. Nah, gitu ya. Jadi saat ini mungkin saya memang belum punya uang banyak ya. Siapa tahu nanti saya punya uang banyak, kemudian yang akan saya lakukan adalah membuat atau mendirikan sekolah SD bertaraf internasional. Jadi seperti itu ya, ada kemungkinan terjadi. Nah, soal-soal tipe conditional sentence inilah yang sering kali diujikan dan pasti ada ya di setiap ujian berbahasa Inggris manapun, apalagi TOEFL ya. Soal TOEFL itu wajib ada soal conditional sentences. Mungkin kalian ketika mentoring ya, when you were having mentoring with Mrs. Ernie, I believe she had already given you this material before. I don't know whether you understood or not, but I hope that you have already clearly understood what Mrs. Ernie told you about. Ya. Jadi nanti yang pertama harus ada if-nya, jikanya ya. Jika saya, gitu ya. Jadi nanti ada dua pola ya. Ada yang pola verbal. Verbal itu artinya apa? Ada pola yang kalimat yang isinya ada kata kerja, ya, gitu ya. Nanti berarti dia harus verb 1 s atau es. Atau jika dia berupa negatif, tambahkan do atau does not verb 1. Itu untuk kata kerja ya. Misalkan tadi, if I have, kan, harus ada if-nya ya. If I have money, kan gitu kan. If I have money. Atau if I don't have money, itu boleh ya. Kemudian induk kalimatnya kita kasih will ya. Subject will. Mister kalau nggak will boleh, asal dia harus berbentuk modal auxiliary ya. Will, can, may. Tapi biasanya dalam bentuk soal TOEFL atau bentuk soal ujian nanti UTS kalian itu kita pakainya will saja biar aman ya. Subject will verb 1 atau mau ada to be-nya boleh ya. I will tadi mendirikan ya. I will build itu mendirikan ya. I will build an elementary school which is a Go International atau International Elementary School. I will build in an international elementary school. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan terjadi di sini ya. Misalkan kamu di anak kalimatnya tidak ada kata kerja, hanya berupa kata sifat misalnya. Nanti jangan lupa to be-nya ya. If I am the president, misalnya ya. If I'm the president, atau itu kayak agak-agak mungkin terjadi ya. Kepala sekolah saja lah nanti yang agak mungkin terjadi ya. If I am the principal of elementary school, jika saya kepala sekolah SD, I will make my students very smart. Saya akan membuat murid-murid saya pintar berbahasa Inggris. Itu misalnya ya, itu kemungkinan terjadi. Sangat mungkin terjadi malah. Nah, kita lihat contohnya ini ya. If I have a lot of money, I will buy a new car. Ini dibacanya car bukan care. Awas yang baca care dan sutuk nanti ya. Care itu peduli ya. Kalau car itu mobil. Jadi ada perbedaan makna dan perbedaan cara pengucapannya ya. Jika saya punya banyak uang, terus ngapain ya? Induk kalimatnya apa? Ya tentu saja aku akan beli mobil baru dong, kan gitu ya. If I have a lot of money, I will buy a new car. Ciri-ciri dia bentuk pertama adalah ada kata kerja pertama have ini ya. Dan juga ada petunjuk ciri-ciri will. Will ini adalah petunjuk kalau dia itu bentuk pertama. Kalau bentuk pertama, secara pemaknaannya itu berarti dia kemungkinan besar bisa terjadi ya. Masih ada kemungkinan terjadi. Atau mungkin juga bisa tidak terjadi ya. Namanya kan 50-50. Karena bentuk pertama kemungkinan terjadi dan kemungkinan juga tidak terjadi. Masih tarafnya 50-50. Belum absolut kan gitu ya. Oke, selanjutnya contoh lagi ya. I will not pass the exam if I do not study. Dan ini ada proses pembalikan ya. Jika if-nya di tengah di sini ya. Jikanya kita taruh di tengah, maka nanti will-nya kamu taruh di depan ya. Jadi ada inversi pembalikan. Mau dibuat negatif boleh ya. I will not pass the exam. Saya tidak akan lulus ujian jika apa? Jika saya tidak belajar ya. Kamu taruh if-nya di depan boleh ya. Misalkan
If I do not study, koma, kalau if-nya di depan jangan lupakan koma ya. Jika saya tidak belajar, koma, maka saya tidak akan lulus ujian nasional. Kan gitu ya. Jadi ini dalam soal ini dibalik. Saya tidak akan lulus ujian nasional. Kenapa? Ya karena jika saya tidak lulus belajar. Nah, gitu ya. I will not pass the exam if I do not study. Will ini bentuk pertama. Meskipun kita kasih negatif, maknanya boleh ya, not. Dan jika ini negatif, tambahkan do not. Gitu ya, jangan bingung. Jangan dikasih will not. Di sini juga if I will not. Jangan. Tidak boleh ada dua will, dua modal auxiliary dalam satu kalimat conditional sentences. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian ini ada if I am rich. Ya, di sini ada rich itu kata sifat. Rich bukan kata kerja. Jadi kalau tidak ada kata kerja, kita kasih to be ya. To be-nya sesuai dengan subjeknya siapa. Karena ini I ya pasangannya adalah am. Kalau misalkan subjeknya she, ya pasti is ya. If she is rich kan gitu ya. Berhubung ini adalah I, berarti dia harus am pasangannya ya. If I am rich, jika saya kaya raya, I will be happy. Tentu saja saya akan bahagia selalu. Nah, ini induk kalimatnya adalah jika saya kaya. Maaf, anak kalimat ya. Anak kalimat itu kalimat kecil yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Jika saya kaya, terus saya mau ngapain ya? Berarti dia harus butuh induk kalimatnya, harus butuh pendampingan kalimat selanjutnya, gitu ya. Jika saya kaya, maka saya akan tentu saja bahagia. Ya. Oke, itu contoh dari pengandian tipe pertama. Bagaimana dengan tipe kedua? Nah, tipe kedua ini adalah pengandian yang tidak mungkin terjadi pada saat ini. Ya. Sekarang ini misalkan saya sedang mengajar ya. I am teaching right now. Saya sekarang sedang mengajar loh. Tapi saya berandai-andai saya liburan di pantai. Ya, gitu ya. Kan nggak mungkin kan? Karena sekarang posisi saya sedang mengajar. Tidak mungkin ada di pantai. Kalau seperti itu, nanti kalian wajib if-nya diganti kata kerja kedua ini. Harus kata kerja kedua. Itu kalau kalimatnya ada kata kerja positif. Tapi kalau kata kerja kalian negatif, jangan lupa kasih did not. Nah, did not itu nanti harus diikuti kata kerja pertama. Itu untuk anak kalimatnya ya. Untuk induk kalimatnya, kalimat berdiri sendiri, kalimat aslinya kalian kasih would. Nah, tadi will, ini will ya, diganti dengan would. Kalau kalian kasih can, diganti dengan could. Ya. Kalau kalian may, jadi might. Seperti itu ya. Dan jangan lupa nanti setelah kata would, could, might ini kalian ikuti kata kerja pertama. You must follow with verb one. Contoh ya. Jadi ini simple past untuk anak kalimatnya, dan untuk induk kalimatnya namanya past future ya. Contoh ya, if the weather, nah ini khusus jika tadi belum bisa jelaskan ya. Jika tidak ada kata kerja di sini, maka nanti dikasih to be ya. To be-nya untuk tipe kedua semuanya were, tidak ada was ya. Sekali lagi khusus pengandaian tipe kedua itu jika tidak ada kata kerja, maka hukumnya itu wajib kalian pakai to be-nya were semuanya, tidak peduli dia tunggal maupun jamak ya. So you must put in every subject in type 2 with to be were. There is no was ya. Ini kita tahu dari mana, Mister? Gak ada kata kerja ya. Nice ini kan kata sifat ya, cerah. Jika cuacanya sekarang cerah kan gitu ya, padahal kenyataannya apa? Sekarang nggak cerah kok ya. Makanya dia pakainya tipe kedua. Ini artinya apa? Tidak mungkin terjadi saat ini ya. Berarti ketika orang ini pas ngomong ya, dia ngomong jika cuacanya cerah, itu artinya cuaca sekarang nggak cerah. Karena dia berandai-andai dengan tipe kedua. Tipe kedua itu nggak mungkin terjadi pada saat ini ya. Kalau misalkan dia berandai-andai suatu yang mungkin terjadi loh ya, itu dia pasti nggak pakai were nice, tapi pakainya apa? If the weather is nice. Kalau dia memproduksi kalimatnya if the weather is nice,
berarti ada kemungkinan nanti cuacanya cerah dan juga bisa jadi cuacanya mendung gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan, bisa iya bisa tidak. Tapi kalau kalian pakai to be were, if the weather were nice, itu artinya cuacanya nggak akan mungkin cerah. Kenapa? Karena saat ini sedang hujan, karena saat ini mendung, berarti kan nggak cerah. Makanya dia pakai tipe kedua, to be-nya were. Jadi harus dipahami secara konsepnya, jangan sampai salah ya. If the weather were nice, ya ini would-nya will-nya kita ganti would. We would go to the zoo. Pasti kita akan pergi ke kebun binatang. Tapi kenyataannya apa? Tidak akan bisa karena cuaca sedang mendung, cuacanya hujan, maka dia nggak jadi pergi ke kebun binatang. Jadi grammar bentuk past tense itu bisa menentukan makna. Maknanya apa? Nggak akan mungkin terjadi. Kalau kamu pakai simple present, ada kemungkinan terjadi. Dan gitu ya untuk pembahasan diskusi conditional sentence tipe kedua ini ya. Contoh lagi, if I had a lot of money. Ini perhatikan ya, dengan tipe ke-1 tadi. Tipe ke-1 kan kita pakai if I have a lot of money. Jika saya punya uang, itu artinya ada kemungkinan terjadi loh saya punya uang. Karena saya pakai kata kerja pertama have ini. Tapi kalau saya pakai if I had a lot of money, jika saya punya uang banyak, dengan kata kerja kedua ini, had ini, itu artinya saya nggak punya uang, saya kere, saya miskin. Sampai semangatnya miskin ya. Jangan dong. Terus ngapain? I would buy a new car. Ya nggak akan mungkin terjadi ya. Dan dia pakai would. Kalau saya pakai will, berarti ada kemungkinan terjadi dong. Nah gitu ya. Jadi I would buy a new car, saya akan beli mobil. Nah itu fakta yang tidak akan mungkin terjadi ya. Bisa dipahami ya secara pemaknaan konsepnya, mudah-mudahan bisa ya. Sekali lagi kalau kamu pakai tipe pertama, pakai kata kerja pertama dan will, itu ada kemungkinan terjadi. Tapi kalau kamu pakai kata kerja kedua simple past tense dan pakai would, berarti pasti gak terjadi pada saat ini. Oke, saat ini aja gak terjadi, apalagi saat nantinya gak akan terjadi banget ya gitu ya. Contoh lagi, if I were rich, nah ini bentuk dari ini tadi ya. If I were rich, jika saya kaya, kenyataannya saya kere, ya gitu kan. I would be happy, saya akan senang. Kenyataannya apa? Ya nggak senang. Kan kere kok. Kere senang dari mana coba? Balik kalau kere terus punya pacar, punya istri yang kaya raya, itu beda lagi. Itu harapan ya nggak akan terjadi kan? Dari mana ada orang kere terus punya pasangan kaya raya? Itu ya sinetron. That would be a very bad example of sinetron ya. Sinetron ya itulah. Nah kita sudah sampai ke pembahasan ketiga ya guys. Nah pembahasan ketiga ini kalau kita lihat ya, di sini adalah ada head verb 3. Nah ciri-ciri tipe ketiga itu adalah ada headnya. Ada headnya verb 3. Itu kalau positif ya. Kalau di sini ada kata kerja loh ya. Nanti kalau nggak ada kata kerja, kita ganti kata kerja ketiganya jadi been, gitu ya. Kalau dia berbentuk negatif, tambahkan not sebelum kata kerja ketiganya, atau tambahkan not sebelum been-nya, kan gitu ya. Had not verb 3 atau had not been, kata sifat atau kata kerja. Indo kalimatnya apa? Indo kalimatnya ini kita ganti would tadi ya, yang tipe kedua would, kita ganti would have verb 3. Nah, ciri-cirinya kalau di sini ada had verb 3, maka kalian di result clause-nya harus past future ya. Harus dikasih would atau could atau might have verb 3 atau might have, would have been. Gitu ya, contoh. Ya, sebelum contoh ini fungsinya apa sih, Mister? Fungsinya adalah untuk tipe 3 ini untuk menyatakan penyesalan. Penyesalan itu kan terjadi di masa lalu ya, yang nggak akan mungkin terjadi sekarang ataupun masa mendatang. Namanya juga penyesalan ya, sudah terjadi. Nah kita mau menyesali, andekan ya, seandainya saya dulu gak gini ya. Seandainya saya dulu gak gini, pasti saya akan begini kan gitu ya. Contoh ya. Berarti kan ini harus penyesalan di masa lalu ya, yang ingin kita putar kembali ya waktu itu. Contohnya
Ini ada if I had remembered. Maaf ya guys, ini saya agak pilek, agak flu ya. Jadi suaranya agak bideng-bideng gimana gitu, dan ada suara-suara senggukan-senggukan. I'm so sorry for that ya. Ini ada contohnya, if I had remembered to take my umbrella with me yesterday, I would not have got wet. Jika saya kemarin, ya, ada kemarin ini kan kemarin kan sudah terjadi guys ya. Sudah terjadi berarti saya menyesal ya. Saya menyesal, kenapa menyesal? Karena jika saya kemarin ingat, artinya apa? Ya saya kemarin lupa. Terus saya berandai-andai, iya kemarin saya ingat. Ya, ingat ngapain sih? Ingat bawa payung, tentunya saya tidak akan kebasahan. Kan gitu ya. Faktanya apa ya, kemarin saya nggak ingat apa, nggak ingat bawa payung, sehingga ya saya kemarin basah-basahan, saya kehujanan kan gitu ya. Pakainya adalah verb 3 had remember. Jadi nanti kalau kalian ketemu had remember, had verb 3 atau would have verb 3, artinya sebuah penyesalan, sesuatu yang terjadi di masa lalu dan kalian pengen tidak terjadi. Tapi kan nggak mungkin terjadi, nggak mungkin terulang kan peristiwa itu, kan gitu ya. Lanjut, if I had been rich, jika saya dulu, nah, kalau kamu pakai were rich ini ya, were rich, berarti secara maknanya kamu sekarang kere dan kamu sekarang berandai-andai kaya raya. Tapi kalau if I had been rich, berarti dari dulu kamu tuh miskin, sekarang miskin ya. Tapi dulu kamu berandai-andai, mbok iya biyen yo pas cilik kan gitu ya. Mbok iya dulu ketika saya kecil saya tuh kaya raya, orang tua saya kaya raya kan gitu ya. Jadi berandai-andainya sudah di masa lalu. Dan di masa lalu itu kamu nggak pengen kiri, kamu pengennya kaya ya. Berarti harus kalian pakai kata kerja ketiga atau to be ketiga. Ini kenapa ada to be, Mister? Ada been? Iya, karena di sini tidak ada kata kerja. Ini adanya adalah rich kata sifat, jadi harus pakai been ya. If I had been rich, jika dulu banget saya itu kaya raya, tentunya I would have been happy. I would have been. Itu ada would have, itu ciri-ciri ketiga ya. I would have been, saya tentunya akan bahagia selama-lamanya. Nah gitu ya. Dan saya nggak yakin kalau kalian bahagia selama-lamanya ya, karena kan kere. Oke guys. Ini usah langsung aja ya. Ini kita akan latihan. Coba kita tentukan ya. Identify the types of conditional sentences. Coba kita berlatih untuk menganalisis, bentuk-bentuk conditional sentences ya. Oke, misalkan ini, you would have gotten wet if it had rained. Nah, kalau kita perhatikan ada would have di sini ya. Ada would have itu mesti tipe ketiga, type 3 ya. Ingat-ingat itu ya. Ada had rained. Ini juga ciri-ciri tipe ketiga. Had plus verb 3 itu tipe ketiga. Kalau would saja itu nanti tipe kedua. Berarti di sini harus hilang head-nya, tinggal rain, itu baru tipe kedua gitu ya. Yang kedua, if you don't hurry you will miss the bus. Ada don't ini ya, mesti kata kerja pertama, do not kan gitu ya. Apalagi ada will ini adalah bentuk ciri-ciri dia tipe pertama, will ya. Jadi number 2 ini adalah type 1. Ada will, ada do not, itu tipe pertama. Jadi ada kemungkinan terjadi ya, jika kamu nggak buru-buru, kamu tentunya tidak akan ketinggalan bus. Jadi mungkin kamu ini pas ngomongnya mungkin pas jam 5 pagi dan berangkatnya kan biasanya jam 7 kurang lah gitu ya. Jadi ada kemungkinan tidak terlambat gitu ya. Kedua, if you really loved me, ada loved ini kan bentuk kedua ya guys. Ada would, ini juga bentuk kedua kan, bukan would have. Jadi ini pasti kita pastikan dia bentuk kedua, type 2. If I have time, I will finish that letter. Jika saya punya waktu, tentunya saya akan menyelesaikan surat itu. Ada have ini tipe ke-1, kata kerja pertama berarti ya. Ada will
I'll itu singkatan dari I will. Pasti tipe ke-1. Wah, kecepatan ya. Tipe ke-1. Selanjutnya, nobody will notice if you make a mistake. Ada will lagi. Berarti tipe keberapa? Will. Okay, that's right. That is type number 1. That's good. If you had given, remember, had given ini ya, had given me your email, I would have written. I would have written. Tipe keberapa? Betul. That is sama seperti ini ya. Would have, it had, and gitu ya, sama kan? Ya. Had given, would have written. Jadi jawaban adalah tipe ketiga, betul ya. Number 7, if I would have been happy if you had called. Ada would have, itu pasti bentuk ketiga, betul. Ada had juga ya. Had verb 3. Type 3. Number 8, you wouldn't be so tired if you went. Ada went. Went ini kata kerja kedua dari go ya. Jadi kalau kata kerja kedua berarti tipe kedua. Betul sekali. Number 9, if I were you, I would give it up smoking. Ada were itu to be kedua, ada would itu kata kerja kedua dari kata will ya. Jadi would, tidak ada would have ya. Berarti ini tipe berapa? That's right, type number 2. Number 10, if you had worked hard, ada had worked. Had plus verb 3 ditambahkan you would have passed. Would have sama yang mana? Sama yang nomor 6. Sama ya, had given, had worked. Ada would have, berarti tipe ke-3. Betul sekali. That's right. I am so proud of you that you can answer all the questions very well and very correctly. Amazing guys. Padahal saya jawab sendiri ya. But it's okay guys. Sekarang kita latihan lagi ya. Kita latihan lagi. Ini pilih ya. Pilih bla bla bla. I would explain my installation is so. Kira-kira jawabannya apa? Suruh milih A, B, C, D ini. Oke. Perhatikan ya, would-nya itu kan di akhir ada komanya ya. Berarti kalau ada komanya, depannya harus ada if-nya ya. Oke. Ada if-nya ini, ada if-nya juga. Kalau misalkan unless ini gimana, Mister? Ya unless posisinya sama dengan if ya, boleh kasih unless ya. Boleh kasih unless. Tapi nanti maknanya beda ya. Unless artinya bukan jika, tapi jika tidak. Harus hati-hati ya. Kalau maknanya negatif, boleh pakai unless. Tapi kalau maknanya positif, pakainya if saja. Ya. Kalau kita lihat di sini ada would. Ya, would ini kan tipe kedua ya. Would kata kerja kedua dari kata will. Berarti kita harus cari kata kerja kedua di sini. Ya, mana kata kerja kedua? Ada A understood, ada D understood juga. Berarti B dan C pasti salah ya. Nah, unless tadi kan saya bilang, unless untuk negatif, ini enggak negatif kok. Ini secara mana positif ya. Jika saya mengerti pelajaran ekonomi, tentu saja saya akan dapat menjelaskan bla bla bla. Menjelaskan tentang kenapa inflasi itu sangat tepat ya. Jadi gitu. Jawabannya adalah of course would explain kan tadi bentuk kedua ya. Jawabannya ya pasti A. Ini rumusnya ya, kayak tadi. Nomor 2, if he bla 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 more confident during the interview, he might get the job he wanted. Jika dia bla 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 lebih pede selama wawancara itu, dia mungkin akan mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Nah, ini kata kuncinya di mana? Lihat ini, lihat might. Might kalau tidak ada might have ya, hanya might saja, itu artinya dia tipe kedua. Pastikan itu ya. Nah, kalau tipe kedua, pastikan tidak boleh ada would. Jangan terkecoh ya. Ini ada would be, itu tidak boleh. Ada dua modal tadi saya sampaikan gitu ya. Ada might, ada would, itu haram ya. If itu selalu diikuti kata kerja pertama, kedua, atau kata kerja ketiga gitu ya.
Berhubung ini might itu tipe kedua, kata kerja kedua, maka kita harus cari tipe to be kedua. Yang manakah itu? Ya, had been itu kan tidak kedua kan, ketiga kan, ada had been-nya. Nah, tipe keduanya apa ya? Pasti were. Nah, karena ini adalah might ya. Oke, selanjutnya, if I had realized that Tim was a bad driver, bla 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 bla. Ini kita lihat di sini ada if, ya ini petunjuknya ada had realized. Kalau realized saja tanpa had itu tipe kedua. Tapi kalau ada had tambah verb 3 itu pasti ya verb 3 ya. Harus tahu bedanya. Kalau realized saja itu kedua, kalau had realized itu ketiga. Nah, kalau ini ketiga berarti dia harus tipe ketiga juga. Yang mana? Ya pasti ada would have ya. Mana ada would have-nya? A itu bukan would have ya. A bukan would have, B juga bukan would have, C juga bukan would have, ya pasti D would not have. Berarti ini bentuknya negatif ya. Ada would not have. Pasti jawabannya adalah D. Gitu ya. Saya kan soal-soal seperti ini kalian sapu bersih ya, tidak ada yang bingung. Nanti misalkan jika ada pertanyaan, if you do have any questions, please ask me guys. Ask me from WA group, through my social media. Jangan diam ya. Boleh dia tanya di kolom komentar YouTube ini nanti ya, silahkan, tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Masih ada waktu ya, masih ada waktu. Soal berikutnya ya. Kalau kita lihat di sini, ya. If he had handed the application, he blah 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 last week. Ini harusnya ada koma ya guys, ada koma di sini ya. If he had handed in the application, jika dia sudah menyerahkan surat lamaran kerjanya, koma, kan gitu harusnya ya. Ada had handed guys. Tipe keberapa kah ini? Ketiga ya, ada had-nya. Had diikuti kata kerja lagi, itu mesti had verb 3. Nah, kalau had verb 3 kayak tadi rumusnya pakai would have pasti ya. A would be, bukan would have, salah ya. B was being, apalagi ini? Pasti ngawur. C would have been, nah ini pasti betul ada would have-nya ya. D he has, salah, karena harus kita pakai would have. Oke, ada had handed ya, had if-nya di depan, berarti would-nya di belakang. Betul. Jawabannya adalah C. Nomor 5. Bla 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 to occur in Earth's crust, push, pull, and shake waves would be generated simultaneously. Nah, kita nggak perlu tahu artinya ya guys. Yang penting udah ada rumusnya di sini ya. Kita lihat di sini ada kata would be. Nah, would be ini kan ciri-ciri bentuk kedua ya, karena dia bukan would have. Nah, kita harus cari yang ada keduanya. Mana yang keduanya? Kalau D, if broken, salah ya. Ini kata kerja ketiga loh. Ini kan kedua, nggak sinkron kan? Nah, tuh. Was ini juga to be kedua, salah loh ya. Harusnya were ya. Berarti C salah karena was, B juga salah karena was. Jadi jawabannya adalah were. Jawabannya adalah were. Oke, gitu ya. Oke, nah ini exercise-nya tidak saya bahas sekarang ya. Nanti kalian akan mengerjakan latihan untuk mengerjakan exercise ini dari di buku catatan kalian ya. Nanti bolehlah ya ditulis di kalian, wajib ditulis ya. Minggu depan kita bisa mungkin bukan offline ya. Offline, oh iya lupa. Mulai tanggal 6 kalian kan sudah harus tatap muka ya, berarti kita bisa ketemu dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi kok sampai lupa menyampaikan kalau kita mau tatap muka ya. Jadi ini kalian kerjakan minggu depan, insya Allah kita tatap muka guys. Alhamdulillah banget kita bisa ketemu gitu ya. Jadi kan kalau ketemu lebih enak kalau menjelaskan ya. Ada kesepahaman, ada interaksi di antara kita. Ini dikerjakan. Do your best. Jangan bolehlah nanti buka kamus ya, buka aplikasi apapun silakan. Yang penting ada usaha kalian mengerjakan. Tidak saya ini tidak ya, tapi nanti saya minta minggu depan kalau kita ketemu kalian presentasi, kalian jawab ini alasannya kenapa gitu ya. Ini kita kasih contoh satu ya, misalkan they bla 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 ya,
Maaf, they would be hurt if I bla 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 ada dalam kurung not go. Nah, not go ini kamu rubah menjadi bentuk kedua, did not go, didn't go ya, to their party gitu ya. Jadi kata kerja kedua ini, maaf. Jadi kata kerja di sini kalian masukkan di sini sesuai dengan tipenya. Nah, untuk tahu tipenya, kalian lihat ini kata kerjanya ini ya, got. Kamu lihat got, kamu lihat offered, ya, kamu lihat would be out. Seperti itu ya. Nanti dikerjakan sendiri. And I hope you understand everything about conditional sentences. Tanya pokoknya. Jangan sampai nggak tanya ya. Kalau jawaban sih gak usah tanya, nggak apa-apa. Tanya temennya boleh ya, silakan. Tanya temennya monggo, tanya pacarnya silakan. Kalau punya pacar ya, if you don't have girlfriend or boyfriend ya, just be patient. Semuanya masih akan indah pada waktunya ya. Okay, I think that's all for today guys. Thank you very much for your participation and attentions. Jangan lupa tulis absen juga ya di kolom komentar YouTube ini dengan tuliskan kelas ya, kelas, nomor absen dan nama kalian siapa. Oke, that's all for today. See you next time. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.